Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Nahmaduhu haqqa hamdihi wa nastaghfiruhu wa astaghfiruh wa bihi nasta'inu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana ahrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'amirkum ma tadhakkaru fihi man tadhakkaru faja'akumun nadhir fadhuqu fima lidzalimina min nasir. Innallaha alimul ghaibi samawati wal ardi innahu alimun bidzattis sudur. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah yang sangat saya hormati, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat hidayah, kenikmatan, kebaikan yang diberikan pada kita sekalian siang hari ini, sehingga kita masih dapat menjalankan ibadah Jumat. Semoga apa yang kita lakukan menjadi bagian dari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selaku khatib, perkenankanlah saya mengingatkan kepada diri kami pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita menjaga ketakwaan kita, takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna, jangan sekali-kali kita mati illa wa antum muslimun, kecuali mati dalam keadaan iman dan Islam. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada siang hari ini perkenankanlah saya selaku khatib akan menyampaikan sebuah kisah yang ada di padang mahsyar. Saya ambil surat Al-Jasiyah. Jasiyah itu artinya berlutut. Kalau dalam bahasa Jogja itu deprok, berlutut tanpa ada kekuatan apa-apa. Kemudian akan saya gabungkan dengan salah satu ayat-ayat di surat Al-Haqqah, mulai ayat 20 sampai 28, tentang bagaimana orang-orang yang menerima kebaikan di akhirat nanti dan orang-orang yang menyesali apa yang terjadi di dunia ini. Sehingga tadi dalam khutbah saya buka dengan surat Al-Fatir ayat 37. Al-Fatir 37 ini dikenal dengan surat penyesalan, sebuah kisah tentang penyesalan manusia yang ingin keluar dari neraka jahanam. Maka dari itu sungguh sebuah nikmat. Jadi seorang Islam itu berterminologi dua, khauf dan roja. Khauf karena kita takut pada Allah dan aturan-aturan yang ada. Kemudian roja tapi penuh dengan pengharapan. Jadi kenapa kita duduk di sini hari ini? Kenapa orang-orang datang ke sini kemudian melaksanakan Jumat dengan segala kerendahan hati, datang dengan segala kerendahan hati, meletakkan wajah ini di tempat terendah di muka bumi tanpa dipaksa oleh siapapun? Mestinya karena ada sebuah visi yang panjang, yaitu visi hidup sesudah mati. Di negara-negara atau orang-orang yang tidak percaya hidup sudah mati, maka hidup itu akan selesai di dunia. Di dalam kehidupan yang sekarang ini, kontrol yang paling gampang, kontrol yang paling aman dan efisien untuk menjaga kehidupan adalah percaya pada kehidupan sesudah mati. Sungguh contoh-contoh yang sekarang jauh panggang dari api, dari sebuah keyakinan hidup sesudah mati. Bagaimana mungkin kita mengatakan kita percaya hidup sudah mati ketika hidupnya kita korupsi? Ketika hidup kita tidak berpikir tentang kehalalan lagi, ketika hidupnya diisi dengan apa? Diisi dengan penuh dengan keduniaan. Inilah jauh panggang dari api, tidak konsisten dengan keyakinan hidup sudah mati. Di dalam surat Al-Adiyat 7:11 sampai Allah SWT mengingatkan, manusia itu sadar kalau salah. Jadi jamaah sekalian, Allah sampai mengatakan, manusia itu sadar loh ya kalau salah. Jadi bukan khilaf lagi, bukan lagi kita lupa, tapi sadar.
Wa innahu ala dzalika lasyahid, kata Allah. Manusia itu sadar kalau kita berbuat salah. Kenapa? Wa innahu li hubbil khairi lasadid. Karena begitu cintanya pada harta dunia. Sehingga di surat Al-Qiyamah 20-21 Allah menegaskan golongan ini, bal tuhibbunal ajilah. Sesungguhnya manusia itu punya sifat ajilah. Ajilah itu jangka pendek, ketergesaan, instan. Ayat 21 lalu Allah mengatakan orang model seperti ini wa tadharunal akhirah, lalu meninggalkan akhiratnya. Jadi ini sebuah pasangan. Pasangan yang selalu ada. Setiap orang meninggalkan urusan akhirat, pasti dia berpikir jangka pendek. Atau kalau dibalik, berpikir tentang dunia, pasti akhiratnya itu ditinggalkan. Tidak beririsan, sama sekali tidak beririsan. Tapi dua kutub yang berbeda, tapi dilakukan dalam waktu yang sama. Sehingga di surat Al-Qiyamah itu digandengkan 20 dan 21. Jemaah rahimakumullah. Lalu bagaimana sistem pertanggungjawabannya? Quality insurance-nya bagaimana? Kita pakai Yasin 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu asarahum kulla syai'in aksarahum ahsainahu fi imamin mubin. Allah mengatakan ada hidup sesudah mati loh ya. Ada dalam kalimat yang mudah. Allah mengatakan sesungguhnya aku yang akan menghidupkan orang yang mati. Dari dalam bahasa kita, ingat loh ya, ada hidup sesudah mati. Tapi Allah menyampaikan dengan sangat lembutnya, sesungguhnya aku yang menghidupkan orang yang mati. Artinya peristiwa menghidupkan orang mati itu adalah ada. Keyakinan akan hidup sudah mati itu ada. Walaupun Allah hanya mengatakan sesungguhnya akulah yang menghidupkan kamu sesudah mati. Diikuti lalu ngapain? Lalu di surat Al-Yasin 12 Allah mengatakan, aku suruh catat semua kula syai'in, apapun yang kamu lakukan di dunia, lalu dicatat di imami mubin, dicatat di lauh mahfud. Untuk apa? Untuk dimintai pertanggungjawaban ketika hidup sesudah mati. Maka kemudian hidup yang level stadium 4 adalah step keempat adalah kita mati di dalam alam barzah. Di alam barzah itu kita dibangunkan setelah jutaan tahun kita tertidur. Ketika kita dibangunkan, dikisahkan orang bangun dari tidur yang panjang, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, semuanya syok. Mereka merintih, tidak ingat apa-apa. Bagaimana mungkin tidak syok? Bagaimana mungkin kita tidak kaget? Kita dibangunkan di sebuah alam yang belum pernah kita lakukan. Gambaran padang mahsyar adalah bumi dibalik, kemudian hamparan pasir putih yang luas tidak terbatas, tapi berwarna gelap dan hitam karena matahari sudah diguncangkan 500 tahun. Yang ada hanyalah warna merah seperti sekam yang terbakar. Semua orang dibangunkan tanpa pakaian, tanpa alas kaki. Semuanya kaget. Orang tua bapak tidak ingat anaknya, anak tidak ingat bapaknya. Maka semuanya terkumpul, singkat cerita, di padang mahsyar. Di surat Al-Jasiyah 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tara kulla ummatin jasiyah. Lihatlah semua umat itu akan deprok, berjongkok, berlutut. Sing sugih ya berlutut, sing pinter ngaji ya berlutut, sing ora iso ngaji ya berlutut, sing ora tau salat ya berlutut, sing sregep salat, semuanya berlutut. Kenapa semuanya berlutut? Pada saat itu manusia tidak punya apa-apa dan tidak punya kekuatan apa-apa. Menengadahkan wajahnya saja tidak mampu, semuanya tertunduk karena tidak membawa apa-apa. Tanpa baju, tanpa alas kaki, tidak tahu ada di mana, di tempat yang sangat asing, yang sangat luas dan panjang. Jemaah sekalian, saat itulah semuanya berlutut. Untuk apa? Kullu ummatin tut'aqita kitabiyah al-yauma tujzauna min kuntum ta'malun. Semuanya menunggu kitab di lauh mahfud yang dicatat ketika dia ada di dunia. Menunggu apa? Balasan. Di saat itu semua orang akan menerima balasan yang di dunia. Semuanya berlutut tanpa berani menengadahkan kepalanya. Lalu dipanggillah orang itu nama demi satu. Kemudian ada dua golongan besar.
Di surat Al-Haqqah, Haqqah itu artinya kiamat, dimulai dari ayat 19 yang menerangkan fa'amma man utiya kitabiyah biyamihi fayaqulu umqra'u kitabiyah. Saya sudah tahu apa yang akan dicatat pada saat itu di kitabnya. Bacalah, kata Allah, inni janantu ani mulakin hisabiyah, aku yakin akan mendapatkan perhitungan terhadap diriku. Lalu orang menerima dengan tangan biyamihi, dengan tangan kanannya. Fahuwa isatin radiyah fi janatin aliyah, ayat 21-22. Lalu inilah orang-orang yang mendapatkan tempat dan ridhoi fi janatin aliyah, dialah penghuni surga yang menerima buku dengan tangan kanan. Every single person, satu demi satu dipanggil dalam biliunan tahun yang tidak terbatas untuk masing-masing menerima kitab itu. Semuanya tertunduk lesu, semuanya hampa menunggu keputusan itu. Yang mendapatkan tangan kanan, maka dia akan hadapkan itu ke surga. Tapi ada satu golongan, fa'amma man utiya kitabahu bisimalihi. Kemudian ada orang yang menerima dengan tangan kiri, kata Allah, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Seandainya bukan saya, ya Allah, yang menerima kitab dengan tangan kiri itu. Karena dia akan tahu, orang yang menerima dengan kitab tangan kiri, di hadapannya adalah neraka jahanam yang tidak terbatas, yang panasnya tidak terkira, yang bahan bakarnya dari manusia dan dari batu-batuan saja. Lalu mulailah dia menyesal. Walam adri ma hisabiyah, ya laitaha qanatul qadiyah. Saya tidak tahu bagaimana cara menghitung dulu di dunia. Kenapa saya menerima dengan tangan kiri? Kenapa seandainya mati itu adalah akhir dari segalanya, tapi hari ini ternyata mati adalah awal dari segalanya. Penyesalan demi penyesalan. Kenapa dulu saya tidak membuat kitab saya itu penuh dengan isian? Kenapa kitab saya tidak bisa isi dengan kebaikan? Saya kira seandainya mati itu akhir dari segalanya, ternyata mati adalah awal dari segalanya. Ayat 28, dia ingat banyak harta ditinggal di dunianya. Dia ingat sawahnya, dia ingat tanahnya, dia ingat mobilnya, dia ingat tabungannya. Tapi kenapa dengan tangan kiri? Kenapa isi kitabnya sama sekali tidak ada tulisan itu? Ma'agna anni maliyah. Lalu dia mengatakan, ternyata hari ini hartaku tidak ada gunanya. Ternyata di kitab itu tidak ditulis apapun. Karena ternyata hartanya ditinggal di dunia yang banyak sekali, mobilnya, rumahnya, tanahnya, tidak ada di catatan itu. Sehingga kitabnya menjadi ringan. Kenapa? Karena semuanya ditinggal, tidak ada yang diajak kepada masyarakat. Ayat 29, halafa'ani sultaniya. Ternyata hari ini jabatan dan kekuasaanku tidak ada gunanya lagi. Dia mulai ingat di dunia, dia punya kekuasaan, dia punya jabatan, dia punya kekuatan, tapi tidak ada yang tertulis apapun di kitab itu. Karena ternyata kekuasaannya semuanya ditinggal di dunia. Ketika menjabat tidak ada yang bantu masjid. Ketika menjabat tidak ada yang bantu anak yatim. Ketika dia berkuasa tidak membuat aturan yang membuat anak yatim, orang miskin menjadi bahagia. Ketika dia berkuasa sama sekali tidak memberikan peluang kepada masjid untuk berkembang. Ketika dia berkuasa, dia biarkan orang-orang tidak sekolah karena kelaparan dan kekurangan benda. Akhirnya di kitabnya begitu ringan. Dia mengatakan, halaqani sultaniya. Ya Allah, ternyata hari ini hartaku tidak ada gunanya. Ternyata hari ini jabatanku, kekuasaanku di dunia tidak ada gunanya. Inilah jamaah sekalian, di surat Al-Haqqah mengingatkan kita hari ini. Tapi saya yakin insya Allah mari kita berdoa. Yang hadir ini adalah orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang telah menyiapkan kitab itu menjadi tebal dan berat, penuh dengan sedekah jariyah, penuh dengan membantu masjid, membantu anak yatim, membantu orang miskin.
Saya kira yang hadir ini bukanlah orang-orang yang hanya mementingkan dunia, yang begitu kikir untuk anak yatim, yang begitu kikir untuk masjid, yang begitu kikir untuk TPA, yang begitu kikir untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya sedekah. Mari kita berdoa, kita tetap menjadi orang-orang yang senantiasa bersedekah, yang selalu mengingat mati, yang selalu mengingat bahwa harta kita tidak akan pernah sampai kepada masa seandainya hanya ditinggal di dunia ini. Saya tutup khutbah saya yang pertama ini dengan surat Al-Fatir 37. Ketika dia sudah ada neraka, maka kalimatnya menjadi wahum yastorihuna fiha. Ya Allah, keluarkan saya dari sini ya Allah. Yastoru dari kata yastaro yang artinya menjerit. Yastaro itu berteriak, ketika diganti dengan tok yang artinya menyangatkan, itu di tafsirnya Kementerian Agama artinya menjerit. Tapi di Nobel Quran itu lebih tepatnya scream ya, atau menjerit-jerit. Bagaimana menjeritnya? Ya Allah, Rabbana ahrijna, keluarkan saya dari sini ya Allah. Orang-orang tadi itu menyesal. Rabbana ahrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Allah nanya, kalau kamu aku keluarkan kamu mau ngapain? Kalau dia mengatakan na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal, saya akan beramal saleh yang dulu belum saya lakukan ya Allah. Saya akan infak, saya akan bersedekah, saya akan bantu anak yatim, saya akan bantu masjid-masjid, saya akan bantu anak-anak yang tidak bisa bersekolah ya Allah. Apa kata Allah? Awalam mu'amirku mantadakkaru fi mantadakkaru faja'akumun nadir. Apakah dulu tidak ada orang yang mengingatkan bahwa peristiwa ini akan terjadi? Allah nanya lagi, apa tidak ada orang yang datang mengingatkan bahwa peristiwa ini akan terjadi? Faduku fi mali dzalimina minasir. Allah lalu tutup ayat ini dengan mengatakan, tidak ada bantuan apapun untuk orang yang dolim seperti kalian. Maka dari itu mari Bapak Ibu sekalian, Bapak sekalian, orang-orang yang hebat, orang-orang yang rendah hati datang ke masjid ini dengan sebuah visi di padang mahsyar. Mari kita menjeritnya sekarang. Menjeritnya jangan nanti, menjeritnya sekarang. Mumpung besok masih ada waktu, mumpung harta kita masih bisa kita sedekahkan. Tidak usah menjerit di padang mahsyar. Laminasi tidak ada gunanya. Maka dari itu bersyukurlah kita berada di tempat ini. Semoga Allah senantiasa mengingatkan kita bahwa hidup ini begitu pendek. Ada satu hidup yang sangat panjang dan sangat bermakna, yaitu hidup endless di padang mahsyar nanti. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, di dalam khutbah yang kedua saya hanya mengingatkan bahwa kesempatan itu tidak datang dua kali. Apakah yang hadir di sini hari ini tahu atau yakin besok pagi hayat masih dikandung badan? Apa kita tahu nanti malam kita masih hidup? Apa kita yakin 2 hari lagi hayat masih dikandung badan? Sementara buku kita masih tipis, harta kita banyak sekali. Mari kita introspeksi. Sudah berapa yang akan kita bawa ke padang mahsyar? Jangan-jangan kita nambah terus di dunia, tapi sama sekali tidak nambah untuk buku akhirat nanti. Ya kalau besok pagi masih hidup, ya kalau seminggu lagi kita masih hidup. Maka dari itu, jamaah sekalian, mari kita mulai dengan hari ini memohon pada Allah untuk selalu berpikir tentang akhirat, untuk selalu berpikir. Bahkan Allah mengatakan, kalau ada orang yang selalu berpikir tentang akhirat,
maka dia akan mendapatkan akhirat dan akan diikuti dengan dunianya. Tapi Rasul mengingatkan, kalau orang mencari dunianya, maka dia akan mendapatkan dunia tanpa mendapatkan akhiratnya. Maka ajal itu akan datang kapan saja. Surat Al-Munafiqun 11. Walan yukhilahi nafsa idza ja'a ajaluha wallahu kabiru bima ta'malun. Kalau Allah sudah menentukan batasnya, maka tidak ada yang bisa mengakhirkan. Semoga kita menjadi orang yang panjang umur dan selalu menambah-nambah kebaikan dan mati dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Sami'un qaribun mujibu da'watiyah khatil hajat. Rabbik firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairun munzilin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, panjangkanlah umur kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, leluhur kami, keluarga dan keturunan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, ingatkan kami ketika kami sesat ya Allah. Ingatkan kami ketika kami lupa ya Allah. Tegur kami ketika kami salah ya Allah. Masukkanlah kami golongan fi ashabil jannah. Seandainya Engkau hentikan kami ya Allah, hentikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa kubur. Jauhkanlah kami dari siksa api neraka ya Allah. Angkat derajat kami menjadi fi ashabil jannah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari halangan dan ujian sekiranya kami tidak sanggup memikulnya ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.